Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali di konten IBG. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya tradisi nyadran atau ziarah sekaligus membersihkan makam orang tua di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan? Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, seluruh tradisi, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, apabila pertanyaannya mengenai hukum, maka ada sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Yaitu al-hasanu ma hassanahu syar'u. Sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap benar adalah sesuatu yang dianggap benar dan baik oleh syariat. Sehingga yang dijadikan sebagai standar bukan umumnya masyarakat, bukan perkataan pejabat, bukan mikir sendiri, bukan. Tapi kita tanya kepada syariat, apakah hal tersebut baik atau tidak. Kaitannya dengan tradisi nyadran, membersihkan makam, mendoakan mereka, dan lain sebagainya, maka secara garis besar disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terkecuali beberapa hal yang mungkin perlu sedikit diperbaiki. Apa saja yang sunnah? Yang pertama, tradisi kebiasaan masyarakat untuk berziarah kubur di setiap bulan Sya'ban. Ini tradisi yang baik sekali. Meskipun yang paling baik sebenarnya adalah ziarah tersebut dilakukan setiap hari. Ini yang paling afdol. Oh, makam orang tua saya jauh Gus Ari. Kalau jauh, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa, ya minimal berarti setahun sekali, dipaskan dengan bulan Sya'ban, tidak ada masalah. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat perempuan, istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah. Beliau bercerita suatu malam, saya pernah mencari baginda Rasul Muhammad SAW di rumah. Ternyata kanjeng Nabi Muhammad tidak ada di rumah. Akhirnya saya mencari di rumah-rumah istri Rasulullah yang lain. Ternyata tidak ada. Baru kemudian saya ingat bahwa Nabi Muhammad SAW itu kesukaannya adalah ketika malam beliau mengunjungi keluarga yang telah meninggal dunia. Apa? Ziarah. Maka dicek oleh Siti Aisyah di Pemakaman Baqi dan betul. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW pada malam tersebut sedang berada di Pemakaman Baqi untuk mendoakan keluarga beliau yang telah meninggal dunia. Dan hadis ini bersambung sampai panjang, sampai pada redaksi bahwa ternyata amalan ziarah kubur ini sangat sering dilakukan Rasulullah Muhammad SAW di bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan. Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan para jamaah, para kiai-kiai kita, diantaranya apa yang kami dengarkan dari para ahli sejarah, Sultan Hanyokrokusumo kemudian memberikan nama bulan secara penamaan Jawa, bulan yang secara Islam dinamai dengan nama Sya'ban, akhirnya beliau berikan nama dengan nama Ruwah. Berasal dari kata apa? Berasal dari kata arwah, yaitu jamaknya ruh. Yang artinya apa? Di bulan Sya'ban, di bulan Ruwah ini kita diingatkan oleh para kiai kita untuk ingat ruh, untuk ingat arwah dari orang-orang yang meninggal dunia, untuk kita bungahke, untuk kita bahagiakan, niru baginda Nabi Muhammad SAW. Ziarah kuburnya sunnah luar biasa. Kemudian yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan oleh orang yang berziarah kubur?
maka yang paling afdol adalah membacakan Quran sebisa panjenengan. Kalau bisa satu Quran utuh, itu yang paling afdol. Menurut Imam Nawawi, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan lain sebagainya, beliau mengutip dawuhnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa auhibbu, saya menyukai, kata Imam Syafi'i, bahwa apabila ada orang yang berziarah kepada mayit, kemudian quriya indahu al-Qur'anu kulluh, kemudian dibacakan di atas mayit tersebut satu Quran utuh. Kalau nggak bisa, maka silahkan diambil apa yang menurut panjenengan bisa dilakukan. Bisa mengambil 15 juz, bisa mengambil 5 juz, bisa mengambil 1 juz, atau mengambil surat-surat dan ayat-ayat tertentu untuk pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, saya melihat di beberapa daerah mungkin ada anak-anak muda yang ikut untuk berangkat ke makam. Tapi karena mungkin kurangnya ilmu, karena mungkin minimnya ilmu, karena mungkin kurang memiliki kesempatan untuk ngaji bersama para kiai, maka terkadang yang mereka lakukan di makam sekedar membersihkan rumput, sekedar menata batu nisan, sekedar melihat makam orang tuanya, dan lain sebagainya. Hal itu bagus apa enggak? Bagus. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW ternyata mengatakan, ma min abdin, dalam riwayat yang lain, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki, yazuru qabra akhihi, yang mereka berziarah kepada orang yang dia kenal. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu saudaranya, temannya, karibnya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada orang yang di alam kubur. Hanya sekedar mengucapkan salam. Tidak memberikan hadiah pahala apapun. Datang, uluk salam kepada orang yang di dalam kubur. Assalamualaikum Bapak Fulan. Assalamualaikum Ibu Fulan. Assalamualaikum Pak D Fulan. Hanya cukup mengucapkan salam saja. Kata Nabi Muhammad SAW, illa raddallahu alaihi ruhahu. Terkecuali Allah akan mengembalikan ruhnya orang yang meninggal kepada kuburnya. Kemudian orang yang di dalam kubur, faradda alaihi salam, bisa menjawab salam yang kita sampaikan. Wasta'nasa, dan orang yang di alam kubur ista'nas, merasa senang, merasa gembira, merasa bungah dengan kehadiran kita. Jadi kata Nabi Muhammad, cukup hadir saja di makam, sekedar uluk salam, yang di alam kubur sudah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi pesan saya untuk anak-anak muda, ayo berarti kita punya senjata berupa lisan. Orang kalau punya senjata, maka biar menang senjatanya dipakai. Apa senjatanya orang mukmin? Kata Nabi Muhammad, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang mukmin, adalah senjatanya orang mukmin. Berarti apa? Sekedar baca Fatihah kan bisa toh? Ayo, pas di kuburan Bapak Ibu ikut baca Fatihah. Tambahin lagi kalau bisa, baca kulhu, baca falak, baca nas, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, kemudian dihadiahkan. Biar apa? Biar orang tua yang kita ziarahi semakin senang dengan kehadiran kita. Ingat pesan untuk anak-anak muda di luar sana, ayo, tradisi datang ke makam bagus, tapi biar yang di alam kubur lebih berbahagia lagi, ayo kita berikan hadiah yang kita bisa berikan kepada beliau. Kemudian selanjutnya, ketika mau membersihkan makam, boleh nggak? Boleh, niatnya membersihkan. Ketika mau membersihkan makam, boleh nggak? Boleh, niatnya biar makam cantik, biar makamnya indah dipandang, boleh. Allah menyukai keindahan dan sangat menyukai kerapian. Tapi ingat, di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, mengutip, mengkiaskan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW ketika tahu ada seorang muslim yang meninggal dunia yang disiksa oleh malaikat sebab maksiat yang ia lakukan di alam dunia, maka perintah Nabi Muhammad, ambilkan kepada saya pelepah kurma yang masih basah. Kemudian ditancapkan oleh Nabi Muhammad kepada makam muslim tersebut, dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan, siksanya orang yang di alam kubur akan diringankan, bahkan dihapuskan oleh Allah malam yai basah, selagi pelepah kurma tersebut belum kering. Selama masih hijau, selama masih segar, maka dia masih hidup dan dia memintakan ampun untuk orang yang berada di bawahnya. Oleh karena itu berarti anjuran untuk panjenengan yang membersihkan makam, mungkin ada rumputnya, mungkin ada pohonnya, mungkin ada tanamannya, boleh, tetapi jangan sampai dibabat bersih.
Tetapi jangan sampai dibabat habis. Kenapa? Karena tumbuhan-tumbuhan yang hijau, karena tumbuhan-tumbuhan yang masih basah, karena tumbuhan-tumbuhan yang segar itu ternyata mampu mengistighfari orang yang berada di alam kubur. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Kesempatan emas ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, azan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa azan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.